Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, tiada putus-putusnya kita bernafas, tiada putus-putusnya darah mengalir ke sekujur tubuh kita tanpa henti dari usia 0 tahun sampai hari ini. Itu adalah bukti yang nyata, yang konkret, yang kita rasakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dicurahkan kepada kita tanpa henti-hentinya. Namun tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Kadang keimanan dan ketakwaan kita yazidu wa yanqus, bertambah, berkurang, bahkan ada yang bisa bangkrut ataupun habis. Sehingga kita senantiasa melakukan tazkiyatun nafas, kita senantiasa memperbaiki diri dengan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada pernah putus, tiada pernah jeda sedikit pun, waktu sedetik pun tidak pernah. Maka marilah jamaah rahimakumullah, kita syukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan berbagai amaliyah kebaikan yang kita lakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Karena saat inilah saat bagi kita untuk senantiasa beramal, saat kita untuk menambah amaliyah yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiada putus-putusnya juga memberitahukan kepada kita, memberikan teladan kepada kita, hingga kaum muslimin betul-betul menaati Allah dan Rasul-Nya, menjauhi dari segala yang dilarang, serta senantiasa menjalankan amal-amal yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, tentu setiap diri, setiap orang ingin mencari karunia dan anugerah yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Bahkan tidak pernah kita punya pikiran yang negatif untuk mencari ketidakselamatan. Semua orang senantiasa berusaha mencapai rahmah, maghfirah, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedikit mari kita renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan rahmah yang Allah diberikan kepada kita. Dalam satu riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil falat
Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'a. Wa man taqarraba ilayya dira'a taqarrabtu ilaihi ba'a. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu. Bukhari wa Muslim. Jamaah rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, berarti ini redaksinya adalah hadis qudsi. Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku terhadapku dan aku senantiasa bersamanya selama dia mengingatku. Sabda Nabi, demi Allah, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya dibanding kegembiraan salah seorang dari kalian yang mendapatkan kembali kendaraannya yang telah hilang di padang pasir. Allah berfirman, barang siapa mendekatkan diri kepadaku sejengkal, niscaya aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis Bukhari 7405 dan Muslim 2675 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jamaah rahimakumullah, dari sini anjuran berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita sering bahkan senantiasa mungkin akan mendapatkan berbagai ujian, tantangan dalam setiap kehidupan yang kita lakukan, termasuk hal-hal yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, yang ditakdirkan kepada kita. Maka kita harus punya prasangka yang positif. Positive thinking inilah, prasangka positif itulah yang akan menguatkan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita punya prasangka negatif, maka kenegatifan itu Allah juga akan memberikan kepada kita. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa husnudon kepada siapapun, termasuk mungkin terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana ataupun kejahatan. Maka di dalam asas hukum pidana itu senantiasa diberikan bahwa tidak ada seseorang yang melakukan kejahatan kecuali memang betul-betul sudah terbukti secara nyata. Jadi kita tidak boleh memvonis seseorang itu melakukan atau berbuat salah ataupun salah selama memang belum ada vonis untuk dirinya. Maka ini juga relevan bagi kita bahwa berprasangka baik kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya serta segera bertobat dan memperbanyak amal soleh. Jadi ketika seseorang melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka segera untuk bertobat. Kalau tidak, nanti akan terakumulasi kesalahan dan dosa-dosanya. Bila dosa-dosa kecil saja sudah kita remehkan, akan terakumulasi menjadi dosa yang besar. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang itu terakumulasi, yang itu menjadikan hati kita tercover, hati kita tertutup, sehingga rahmat Allah tidak turun kepada kita. Tapi kalau kita melakukan suatu kesalahan, segera beristighfar, maka istighfar ini menjadi satu senjata bagi seorang muslim, bisa membukakan rahmat, bisa mendatangkan rizki, banyak berkah yang bisa dilakukan, sehingga menuntun kita senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah bergembira dengan hamba yang mau bertobat dan mendekatkan diri kepadanya. Nah, tentu
Allah akan memberikan rahmahnya. Maka di dalam hadis qudsi yang lain disebutkan bahwa Allah itu mempunyai karunia yang jumlahnya 100. Nah, di dunia ini hanya diberikan satu rahmah saja. Satu rahmah saja yang diberikan oleh Allah yang saat ini kita rasakan. Kita bisa berbagi cinta dan kasih sayang dengan keluarga kita, di mana kita dipertemukan oleh Allah dari orang lain yang tidak kita kenal. Itu adalah rahmah yang diberikan. Mungkin kita dipertemukan dari orang atau alamat yang jauh berbeda, dari ujung kota satu ke ujung kota lain. Bahkan dari belahan bumi yang satu, belahan bumi yang lain, mereka dipertemukan karena cinta, terpaut hatinya karena kasih sayang. Demikian juga di dalam keluarga kita diberikan rahmah untuk senantiasa memberikan kasih sayang kepada sanak saudara kita yang terikat di dalam hubungan kekeluargaan karena kekerabatan, karena keturunan. Nah, demikian juga kita bergaul di tengah-tengah masyarakat kita juga berbagi kasih sayang dengan sesama kita. Kita bekerja, kita berbagi apa saja yang kita miliki, kita bagikan, karena itu menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Kalau kita mengeluarkan sesuatu yang sangat kita cintai, maka akan timbul kebahagiaan yang luar biasa. Demikian juga power sedekah, power of sedekah ya. Sedekah menjadi kekuatan berbagi, atau dalam istilah lain itu filantropi. Filantropi adalah ajaran terkait dengan kedermawanan ataupun berbagi menjadi kunci bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi kejahatan. Kejahatan timbul, maka harus checklist, dibuat checklist. Ketika suatu wilayah, suatu daerah tingkat kriminalitasnya tinggi, kemudian tingkat kejahatan-kejahatan terkait dengan ekonominya tinggi, maka harus dicek bagaimana mekanisme zakat, mekanisme wakaf, mekanisme sedekah. Apakah ada agnia yang terus menumpuk kekayaan pribadinya sampai menimbulkan kecemburuan sosial? Apakah dia sudah mengeluarkan zakat untuk menyeimbangkan kondisi sosial, untuk memberdayakan mereka yang tidak mampu? Karena di dalam harta yang kita miliki ada hak yang harus kita tunaikan kepada yang lain. Maka jamaah rahimakumullah, dari riwayat ataupun hadis ini memberikan kepada kita pemahaman atau informasi kita untuk senantiasa keutamaan taubat dan zikir, mengingat Allah. Karena dengan kita mengingat Allah, kita berarti adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dekat dengan Allah, pasti rahmah Allah akan diberikan. Baik orang yang beriman maupun yang jahat, yang kafir, di dunia itu rahmah diberikan kepada siapa saja, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang membedakan kelak di akhirat. Di akhirat dari rahmah yang Allah diberikan, satu rahmah yang diberikan untuk semua makhluk, tapi kalau di akhirat kelak yang 99 itu akan diberikan berupa rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang soleh dan solehah, mukmin dan mukminat, muttaqin dan hamba-hamba yang terpilih karena komitmen, keistiqomahannya, ketekunannya di dalam beribadah kepada Allah, ketulusannya kepada Allah. Korban-korban yang kelak akan dilakukan atau yang telah dilakukan itu tulus semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa yang kita korbankan dari harta yang kita miliki, kita belikan hewan korban, itu bukan karena gengsi ataupun prestis manusia, tetapi adalah karena ketulusan, bukti iman dan takwa kita kepada Allah untuk mengharap rahmahnya. Terima kasih. Semoga kita bisa meraih keutamaan di dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk golongan yang beruntung
selamat di dunia dan di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.